Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTubeku semuanya? Senang sekali bisa bertemu kembali lagi bersama dengan kalian semuanya. Bersama saya Taufik Ramadan si tukang air Medan. Kali ini saya ingin memperkenalkan konsep penyaringan air PDAM menggunakan penyaring air sederhana, praktis dan simple tapi tidak terlihat murahan. Hasil airnya akan saya simpan di tangki penampungan air 550 liter di atas rumah berdekatan dengan atap. Baik, bagaimana sistem instalasi penyaringan air PDAM sederhana kita? Mari kita lihat diagram instalasi berikut ini. Kita melihat di sini air PDAM dihisap oleh pompa air PS 135 bit. Kenapa saya meletakkan pompa air di sini? Karena kebanyakan di Indonesia dorongan air PDAM-nya masih ada titik-titik wilayah tertentu sangat lemah sekali gaya dorong airnya dari pusat mungkin karena jauh. Maka saya memilih memasang pompa air di awal air masuk guna menjaga agar kencangnya air yang masuk tetap stabil. Bagi kalian yang memang sumber air PDAM-nya di wilayah air PDAM yang bergaya dorong kencang, maka pemasangan pompa air di awal ini boleh kalian abaikan. Lalu airnya dikirim ke 3 housing filter 20 inci. Di sini saya menggunakan housing filter 20 inci karena mempunyai dimensi penyaringan lebih luas daripada housing filter 10 inci. Rencana saya 3 housing filter 20 inci ini nanti akan saya isi dengan cartridge refill atau cartridge isi ulang yang akan saya kombinasikan isi medianya dengan pasir silika dan karbon aktif karena air PDAM identik dengan airnya yang kadang masih kotor dengan sedimentasi dan juga berbau kaporit. Lalu kemudian air dari 3 housing filter itu saya kirimkan ke tangki penampungan air yang berkapasitas 550 liter dan saya letakkan di lantai atas rumah dan turun nanti ke rumah secara gravitasi. Oke kawan-kawan, kita break sejenak. Terima kasih sudah menonton video saya. Bagi yang belum subscribe tolong kalian subscribe terlebih dahulu dan bagi yang belum like mohon kalian like terlebih dahulu video saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam menyampaikan materi. Oke, kita lanjutkan. Baik, sekarang kita harus pikirkan bagaimana kita mendesain bentuk penyaring air PDAM kita agar terlihat menarik. Saya lebih suka agar dibuatkan rangka untuk dudukan housing filternya. Kalau 3 housing filter 20 incinya kita seri dan sejajarkan maka panjangnya adalah 55 cm. Jika kita lebihkan sisi kiri kanannya 5 cm maka panjangnya adalah 65 cm. Jika tinggi housing filter adalah 60 cm sampai 70 cm dan di bagian atasnya kita dudukan pompa air yang punya tinggi 30 sampai 40 cm maka dapat kita gambarkan bentuk rangkanya panjang 65 cm dan tinggi 100 cm. Kalau bentuk dimensi rangkanya adalah panjang 65 cm, tinggi 100 cm, dan lebarnya 30 cm. Baik, mari kita kumpulkan bahan-bahan material untuk merakit penyaringan air kita. Ini adalah bentuk dari 3 housing filter 20 inci, harganya per unit adalah Rp200.000. Jadi kalau kita totalkan 3 buah berarti Rp600.000. Dan ini adalah bentuk dari pompa air PS 135, memiliki daya listrik 135 watt dan kapasitas dorong air adalah 35 liter per menit. Harganya berkisar sekitar Rp600.000. Dan ini adalah bentuk dari tangki penampungan air 550 liter. Untuk tangki air Anda bisa membeli berbagai model dan jenis tangki air. Di sini saya menggunakan tangki air model Politang berkapasitas 550 liter dengan harga Rp800.000. Baik, ini adalah bentuk dari pelampung air model bola. Fungsi dari pelampung air ini adalah sebagai pemutus jalur air ketika air sudah menyentuh bola sehingga bola akan naik ke atas dan memaksa katup penggerak untuk menutup jalur air di pipa. Ini sangat berguna jika ternyata dorongan air PDAM sangat kencang sehingga walaupun pompa air sudah mati karena dorongan PDAM sangat kencang akan bisa membuat air meluap dari tangki sehingga kita membutuhkan pelampung bola ini untuk menutup jalur airnya sehingga air tidak akan meluap. Radar tangki ini bertujuan untuk memutus kelistrikan pada pompa apabila air telah berada pada level tertinggi dan akan menghubungkan arus listrik pompa apabila level air sudah berada di titik terendah yang ditentukan sehingga kita bisa lebih hemat listrik karena hidup matinya pompa air diatur oleh level air yang kita tentukan sendiri. Baik, sekarang kita coba merangkai rangka dudukan housing filter 20 inci dan pompa airnya. Ini adalah 3 housing filter yang sudah saya rangkai secara seri. Panjang kepala housing filter yang sudah saya rangkai seri ini adalah 55 cm, berarti kita harus membuat rangka yang bisa melindungi 3 housing filter ini dan itu otomatis harus lebih luas dari panjang housing filter ini. Ini adalah bentuk rangka housing filter yang sudah saya berikan jarak tambahan 5 cm kiri dan kanannya untuk dudukan elbow.
dan kalau kita putar rangka ini kita bisa melihat posisi 3 housing filter berada di tengah-tengah, tidak maju ke depan atau mundur ke belakang. Rangka yang kita desain juga harus bisa memberikan tempat untuk kedudukan pompa air, dan tempat yang paling tepat adalah di atas housing filter, maka kita harus memikirkan dudukan pompa yang lebih presisi dan tepat guna ketika diinstalasi pipa nantinya. Dalam merancang tinggi dari dudukan housing 20 inci, pastikan memudahkan untuk buka tutup sarang housing filter, jangan sampai sulit untuk mobilisasi bongkar pasang sarang housing filter. Dalam rancangan saya ini saya memposisikan pompa dengan kepala pompa menghadap ke depan agar saya bisa senantiasa memantau kondisi pompa apakah ada terjadi kebocoran atau tidak. Oke, bagi kalian yang penasaran cara mendesain rangkanya, saya akan berikan video step by step pengerjaan rangka dudukan penyaringan air ini, silahkan kalian simak secara seksama ya. Jangan lupa untuk melubangi lubang untuk masuknya baut ke lubang dudukan housing filter agar kepala housing duduk kokoh pada rangka dan tidak mudah goyang ketika membuka dan memasang sarang housing filter. Begitu juga jangan lupa membuang lubang untuk masuknya baut pengikat pompa ke lubang dudukan pompa air. Agar pompa air tidak mudah goyang dan bergetar ketika sedang menyala. Oke, karena rangka dudukan housing filter dan pompa sudah selesai, langsung aja kita rakit penyaringan air PDAM kita ini. Pertama-tama ambillah kepala housing filter, kemudian rakitlah 3 kepala housing filter secara seri menggunakan double level 3/4 berikut sel tipnya. Pemasangan secara seri yaitu output kepala housing filter pertama bertemu dengan input kepala housing filter kedua dan output housing filter kedua bertemu dengan input kepala housing filter ketiga. Ketika 3 kepala housing filter sudah terhubung secara seri, maka pasanglah soket drat luar 3/4 di masing-masing lubang input dan output 3 kepala housing filter yang sudah dirakit tersebut. Kemudian langsung saja dudukkan 3 kepala housing filter menggunakan baut yang sudah disediakan. Kuncilah setiap baut dengan kuat. Kemudian dudukan juga pompa air PS 135 bit di atas housing filter pada lubang yang sudah ditentukan, lalu bautlah pompa menggunakan baut dan kuncilah dengan ketat. Lalu kita mulai penyambungan pipa airnya. Dari input dan output 3 housing filter kita pasangkan masing-masingnya elbow 3/4, berikutnya kita pasang watermur 3/4, kemudian kita lanjutkan dengan memasang stop kran 3/4. Kemudian kita menuju ke pompa air PS 135, pasanglah watermur drat yang sudah disealtape di lubang input dan output pompa air, kuncilah watermur drat dengan kuat. Kemudian sambunglah elbow 3/4 di output pompa air, kemudian kita pasang pipa 3/4, elbow dan pipa lagi lalu disambungkan ke jalur input 3 housing filter 20 inci yang sudah dipasangi stop kran. Kemudian di input dari pompa air PS 135 yang sudah kita pasang watermur drat, kita pasangkan elbow 3/4 kemudian pipa 3/4 dan elbow menuju output dari pipa keluaran meteran air PDAM. Sekarang kita lihat jalur air PDAM sudah terhubung dengan pompa air PS 135 bit. Nah, sekarang yang belum terhubung adalah jalur air output dari 3 housing filter. Mari kita sambungkan. Keluaran dari stop kran output 3 housing filter 20 inci kita sambungkan elbow 3/4 kemudian pipa 3/4 kemudian pipa air menuju T3/4. Cabang tengah dari T3/4 kita sambungkan pipa dan elbow drat 3/4 X setengah inci, kemudian lubang setengah incinya kita pasang keran air kontrol untuk mengecek kondisi air setelah 3 housing filter 20. Kemudian di ujung sambungan T3/4 tadi kita lanjutkan pemipaannya menuju tangki penampungan air Politang 550 liter. Kemudian kita pasangkan kabel kelistrikan untuk pompa PS 135 BIT yang mana pemutusan arus listriknya nanti akan dikontrol oleh radar tangki penampungan air hasil. Kemudian kita menuju ke 3 kepala housing filter 20 inci, kita pasang ke dalam 3 housing filter 20 incinya masing-masingnya satu buah cartridge refill 20 inci yang sudah kita isi pasir silika dan karbon aktif kiloan ke dalamnya. Lalu kuncilah dengan erat masing-masing rumah housing filter 20 inci dengan ketat agar tidak mengalami kebocoran. Baik, sekarang mesin penyaringan air PDAM kita sudah mulai kelihatan bentuknya ya, dan semua instalasi pemipaan dan kelistrikan di mesin penyaringan PDAM ini sudah selesai. Mari kita coba pindahkan bentuk instalasi penyaringan ini ke dalam lingkungan rumah. Nah, beginilah bentuknya ketika di dalam lingkungan rumah nantinya.
Oke, sekarang kita menuju lantai atas atap rumah di mana kita akan meletakkan tangki air hasil penyaringan air PDAM tadi. Kemudian mari kita lanjutkan kembali instalasi jalur air yang sudah bersih tadi menuju tangki hasil. Kita sambung pipa 3/4 ke lubang elbow 3/4 air bersih dari penyaring air PDAM, lalu pipanya kita arahkan ke atas dan kita sambungkan kembali menggunakan elbow sampai akhirnya diteruskan sampai ke tangki penampungan air 550 liter tersebut. Jangan lupa di pipa air masuk ke dalam tangki, di sana kita pasang pelampung bola otomatis agar mencegah air meluap ketika penuh. Kemudian kita pasangkan radar tangki air untuk memutuskan aliran listrik ke pompa PS 135 ketika air sudah mencapai level tertentu. Baik, sekarang instalasi pemipaan penyaring air PDAM kita sudah selesai kita instalasikan. Sekarang mari kita kembali kepada mesin penyaring air PDAM kita ini. Mesin ini masih rentan kepada hujan dan panas, ada baiknya kita beri penutup mesin agar terlihat lebih aman dan juga lebih kelihatan elegan. Penutup ini bisa kalian buat dari bahan plat besi ataupun stainless. Buat juga pintu untuk memudahkan kita ketika hendak membuka dan memasang sarang housing filter ketika kita dalam proses maintenance perawatan. Begitu juga untuk bagian atas kita buatkan juga sebuah pintu untuk buka tutup bagian pompa air jika kita hendak melakukan perbaikan dan perawatan pada pompa air kita. Jika dalam pemakaiannya tiba-tiba air dari hasil penyaring PDAM ini mengecil, kita bisa melakukan perawatan pada cartridge refill di 3 housing filter 20 inci ini dengan cara membuka isi dari ketiga cartridge refill, kemudian mencuci isi media yang sudah penuh dengan kotoran di dalam baskom dan membersihkannya kembali, kemudian memasukkannya kembali ke dalam cartridge refill untuk digunakan kembali, maka air akan kembali kencang dan juga bersih. Baik kawan-kawanku sekalian, bagaimana menurut kalian konsep penyaringan air PDAM sederhana tapi elegan ini? Saya harap kalian cukup paham ya, dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kalian jika memiliki hajat dan masalah yang sama dalam video ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian kalian. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan kalian like, komen and share video saya ini kepada teman-teman kalian semua. Dan kepada kalian yang baru gabung di channel saya ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian senantiasa terhubung dengan channel saya dan mendapatkan update terbaru video-video seputar penyaring air bersih. Saya Taufik Ramadan, si tukang air Medan, mengucapkan banyak terima kasih. Salam sukses luar biasa, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.